atau yang mewakili dari kecamatan, Polsek. Yang saya hormati perwakilan Ketua Umum DPP SPI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Ekonomi, dan Kelembagaan. Yang saya hormati perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat Serikat Petani Indonesia atau yang mewakili. Tetap berjuang dan yakinkan kembali kita para petani Indonesia yang lahir dari ketertindasan, tumbuh dalam perlawanan dan akan terus menyala dan bergerak demi hak atas tanah, atas pangan dan kehidupan yang adil. Perjalanan apa yang disampaikan oleh kawan saya tadi lewat orasinya Bung Rojak Daud merupakan paparan secara lebih spesifik, tapi saya hanya menyampaikan bagian secara menyeluruh, secara umum, secara global. Yang untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Saya aturkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang hadir dalam kesempatan ini. Hidup petani Indonesia, hidup petani Lengkong. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan perkenalkan, nama saya Aris Gunawan. Kebetulan saya dari organisasi mahasiswa yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya hari ini memberikan dalam bentuk intimidasi adalah lawan besar bagi para kader-kader IMM, kawan-kawan. Hari ini mungkin para petani terkhusus di Lengkong XHGU Nagawarna selalu hak-haknya dirampas, kawan-kawan. Selalu hak-haknya. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena hari ini sejatinya adalah hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak layak untuk kita menangkan bersama. Sekali lagi saya izin metikan salam persatuan kita, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah sebagai bentuk. Bapak Kantah, Bapak PPN, ini HGU Nagawarna ini 2011 sudah habis. Udah habis, sekarang 2025. 14 tahun, Pak. Terus waktu itu petani ke rumah keluh kesah, dan waktu itu kata saya, insya Allah saya sampaikan kepada basis SPI. Mudah-mudahan mereka bisa bantu, karena mereka itu serikat yang selalu membela para petani. Pak, kami menjerit Pak sebagai masyarakat, sebagai ibu-ibu, sebagai istri, saya menjerit. Kalian Pak enak kalian Pak. Bulan depan dapat gaji, lah kami bulan depan dapat apa? Jangankan bulan depan, hari esok aja belum tentu kami mau makan apa. Apakah tanpa adanya petani kalian mau makan apa, Pak? Belah plastik mungkin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah banyak kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup SPI. Ketidakjelasan yang hari ini petani tidak dipenuhi, maka selama itu kami kader-kader IMM akan terus ada di barisan paling depan, kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup petani yang melawan. Oleh karena itu, izinkan saya selaku dari perwakilan IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan terus mengawal ke depannya, akan terus membersamai para petani ke depannya. Oleh karena itu, saya silakan ke para petani, silakan bertanam dengan aman, silakan bertanam, bercocok tanam dengan tenang. Selagi ada penindasan yang di hari ini dilakukan oleh pemerintah. Ikut dong, hei para PNS. Ikut dong. Please ikut, angkat tangannya. Ikut dong. Tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat. Tanah untuk rakyat. Pada akhirnya kita semua akan kembali ke tanah.
Ingat itu, akan mati dikubur pakai tanah. Nggak akan dibawa tanah yang luas itu. Cikulah salaka-salaka, ingat tuh. Montong salaka, bisi dikulub ku tanah. Demikian saya kira saya sampaikan. Saya hanya ingin memastikan para petani SPI kompak, sehat, akur, dan sama-sama bisa memperjuangkan haknya mendapatkan tanah garapannya untuk mereka kuasai, untuk mereka miliki, dan untuk mereka wariskan pada anak cucunya, tidak untuk mereka jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani! Hidup petani! Terima kasih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para daerah, pelapor daerah hadir di sini di DPR, Forkopimda, hadir Pak Kabak mewakili Pak Kapolres dan Pak Danramil, mewakili Pak Dandim, lalu Pak Kakan. Perkenalkan Pak Kakan baru ya. Tempo hari kita dengan yang lama suka tidak ada tempat yang baru, jadi semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Pak Camat, Forkopincam, lalu Pak Kades dari SPI, DPW, DPC. Dihalangi Pak sebelah, yang sebelah dihalangin tangan. Teman-teman petani, mahasiswa, semangat terus ya. Alhamdulillah pada pagi dan siang ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka syukuran Hari Tani Nasional yang ke-65. Salawat dan salam limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Bupati, mewakili pimpinan hadir di sini. Salam dari pimpinan karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di luar kota, ya, sehingga menugaskan saya untuk hadir di acara syukuran ini. Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus ini kita sudah mencapai usia kemerdekaan kita itu 80 tahun. Tidak lama lagi, 20 tahun lagi, kita akan mencapai usia 1 abad. Yang mana pemerintah pusat juga mencanangkan untuk bisa menjadi Indonesia emas. Yaitu dengan visinya adalah negara Nusantara, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, ada hal yang menarik di sini, yaitu ada kata berdaulat. Berdaulat terhadap apa? Terhadap sumber daya yang ada di negara Indonesia. Berdaulat terhadap pangan mandiri. Salah satunya adalah di sini juga sudah ditulis mewujudkan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, dalam beberapa langkahnya sudah lama ya, disusunlah langkah-langkah ke depan untuk menuju kedaulatan pangan. Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah membentuk tim gugus tugas reforma agraria. Ada 2 hal yang dikerjakan di sana. Yang pertama adalah penataan aset dan yang kedua adalah penataan akses. Salah satu yang bisa dilakukan dalam reforma agraria ini adalah penataan aset. Dengan redistribusi tanah-tanah ya, yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman kita tadi. Terima kasih Pak Yana ya, tadi sudah begitu gamblang menjelaskan. Pihak akademisi membantu juga masyarakat di sini. Tolong diingatkan juga dari pihak pemerintah juga untuk bisa memberikan masukan-masukan supaya nanti ketika sudah terjadi penataan aset, penataan aksesnya pun bisa berjalan dengan baik. Sehingga tadi tanah yang sudah terdistribusi tidak dialihkan lagi, tapi didaya gunakan dengan semaksimal mungkin. Bapak sekalian, tadi juga kita dengar dari Pak Yana bahwa
sedang disusun undang-undang tentang reforma agraria. Oleh karena itu tolong dikawal isinya ya melalui wakil-wakil kita ya. Supaya apa? Supaya di bawah teman-teman kita di bawah dari ATR BPN, dari pertanahan dan sebagainya jelas gamblang karena kita ini di bawah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Ketika aturan di atasnya bingung ya tidak dikawal, di bawahnya tentu akan ada langsung untuk bisa berkonsultasi untuk langkah-langkah yang bisa diambil. Jadi lebih baik dilakukan musyawarah, diskusi, menjelaskan gitu ya secara tatap muka supaya tidak terkesannya itu diantarlah oleh pihak kecamatan dan pihak desa. Bisa ke Pak Asep di DPTR gitu ya konsultasi tentang ini, bisa ke Pak Wendy ya Pak Wendy di ATR BPN atau di instansi-instansi lain yang mana diperlukan sehingga masyarakat juga tahu progresnya sampai mana gitu ya. Lalu persyaratan apa yang harus dipenuhi, disiapkan gitu ya. Itu bisa semua bisa match. Mudah-mudahan kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Pak Presiden yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan segera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sebagai mewakili Pak Bupati. Teman-teman, itu adalah bagian dari penghujung acara kita untuk mendengarkan. Sekali lagi, mohon maaf, ada satu lagi. Jadi teman-teman juga perlu mengetahui sejauh mana progres perjuangan kita di pusat. Untuk itu saya persilakan kepada Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Organisasi dan Kelembagaan Ketua Ali. Saya persilakan naik panggung. Hidup petani! Hidup SPI! Ya, dan itu pun nanti tetap kita ada pendampingan, ada pemberdayaan masyarakat agar petani dapat tanah, dapat sertifikat, tidak langsung dijual. Apa yang sampaikan Pak Kang Yana tadi, ya, biar diberdayakan, biar untuk mata pencarian, bisa untuk sumber kehidupan, ya, itu. Dan harapan saya di tahun depan masyarakat Lengkong juga kebagian itu. Ya. Bagaimana caranya? Saya tadi sudah diskusi sama Kang Roja, ya. Nanti kelompok tani perwakilan silahkan bersurat ke Bupati. Ya, silahkan bersurat ke Bupati. Nanti akan kita rapatkan. Ya, akan kita rapatkan. Bagaimana langkah-langkah ke depannya. Kita sama-sama berikhtiar. Setuju? Ya, kita sama-sama berikhtiar. Bapak Ibu petani berdoa, kami biarkan bekerja. Setuju? Kenapa? Karena untuk tanah-tanah bekas HGU, objek Tora ATR BPN tidak sendirian. Tidak sendirian. Harus didukung semua stakeholder. Harus didukung semua stakeholder. Termasuk nanti akses reformnya. Bagaimana setelah petani mendapatkan tanah itu bisa berdaya guna. Biar masyarakat punya mata pencarian, biar masyarakat sejahtera. Itu juga kita harus koordinasi, harus kerjasama semua stakeholder. Nanti kami akan koordinasi kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria untuk membahas bagaimana garapan di desa Lengkong, Pak ya, desa Lengkong ini khususnya di Nagawarna.
Ya, mohon doanya aja. Ya, saya tanya Kang Ojak, pernah ada permohonan atau belum? Belum Kang Ojak ya. Nah, tolong. Biar kami tahu, biar gugus tugas reforma agraria tahu dan kita bisa buka data, kita bisa analisa dan bisa Pak Bupati ambil kebijakan untuk masyarakat. Itu harapan saya. Mungkin itu saya ucapkan selamat Hari Tani Nasional ya. Petani sejahtera, petani maju, negara kuat. Ya, kita bisa swasembada pangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy ya namanya. Mohon maaf saya baru kenal ternyata Pak Wendy namanya Wendy Ismawan. Terima kasih Pak. Ya Pak, makasih Pak. Paling tidak sampai detik ini sudah ada gambaran Bapak Ibu sekalian apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita perjuangkan ke belakang, kita melakukan aksi massa, kita melakukan unjuk rasa, paling tidak gambarnya sudah jelas. Bahwa kantor ATR BPN Pertanahan Kabupaten Sukabumi membuka diri, membuka pintu untuk kita melakukan komunikasi dan audiensi, berkomunikasi untuk melaksanakan percepatan penyelesaian konflik reforma agraria. Nah sekarang tinggal ada satu pihak lagi yang sebagai pemangku kebijakan. Setahu saya memang kebijakan ini perencanaan dan penganggarannya ada di bagian beliau. Mungkin penjelasan itu bisa nanti juga disampaikan supaya kita nanti bisa lebih jelas lagi kemana arah perjuangan kita, sejauh mana perjuangan kita akan ditindaklanjuti. Untuk itu tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang dalam hal ini diwakili oleh Pak siapa namanya? Pak Bambang ya.